Rahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab At-Tuhfatul Ushobiyah fi Tashili Matni Al-Ajurumiyah karya Abu Abdillah Ahmad bin Sabit hafizahullahu taala. Di hari ini kita masih melanjutkan pembahasan nasab, yaitu alat penasab fi'il mudhari. Tentunya di pembahasan fi'il mudhari dinasab dengan an yang disembunyikan. Kita sudah ambil an yang disembunyikan, ada yang dinasab secara boleh, yaitu setelah lamu ta'lil atau yang disebut oleh penulis lamu kai. Itu secara boleh. Kalau secara wajib sudah lamul juhud. Iya. Kemudian hatta, ya, itu secara wajib. Nah, sekarang lanjutannya. Dan ini yang paling panjang disembunyikan an. Panjangnya bukan karena huruf yang terletak setelahnya an. Panjangnya kan ada syarat. Dia dinasab dengan an setelahnya dengan syarat diawali oleh salah satu dari 9 perkara. Iya. Nah, ini yang mau dicontohkan. Yang banyak bentuknya, ada syaratnya. Ini yang menyebabkan dia panjang. Jadi antum konsen, insya Allah mudah sebenarnya. Tinggal antum pahami apa yang mengawalinya. Apa yang mengawalinya. Lihat, qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala al-harfus salis war-rabi. Huruf yang ketiga dan keempat, yaitu disembunyikan an setelahnya. Digabung antara 3 dan 4 karena syarat serta ketentuannya sama, tidak ada bedanya. Walaupun beda maknanya. Beda maknanya. Yang pertama, ini yang ketiga, fa'us sababiyah. Fa yang bermakna sebab. Kan fa kalau di huruf athof di buku sebelumnya kita terjemahkan apa? Maka. Ya kan? Ya kan? Jelas ini. Tapi di sini fa kalau dia menasab fi'il mudhari dengan an setelahnya, terjemahannya sebab. Dia menunjukkan apa? Sebab. Nanti kita praktik di contoh. Lihat terjemahannya nanti di contoh. Wa wawul ma'iyah. Mulai sekarang kita dapat lagi waw. Waw ma'iyah. Kita pelajari di buku dasar sebelumnya. Ada waw ma'iyah. Di mana pembahasannya? Di pembahasan mansubat. Di maf'ul ma'ah. Isim yang mansub setelah waw ma'iyah. Kalau itu isim, ini fi'il. Ada fi'il juga dinasab setelah waw ma'iyah. Tapi ingat, jangan i'rab maf'ul ma'ah. Lain ini. Ini di i'rab mansub dengan an yang disembunyikan setelah waw ma'iyah. Sama-sama mansub. Kalau waw ma'ah masuk, ada kan? Terus setelahnya isim, mansub. Sebagai apa isim setelahnya? Maf'ul ma'ah. Karena ada waw ma'ah. Ada waw bermakna apa? Ma'ah. Fi'il. Juga kalau ada waw ma'a, waw yang bermakna bersama, mansub juga. Tapi pertanyaan anak, apa i'rabnya? Itu bedanya. Kalau di sini mansub dengan an yang disembunyikan setelah apa? Waw. Dipahami ini? Terus kan kalau di maf'ul ma'a kan ada ciri-cirinya. Paham kan? Iya. Yang disebutkan di maf'ul ma'a, di sini juga ada ciri-cirinya. Harus ada sebelumnya sesuatu yang akan disebutkan sebentar. Jelas ini? Jadi nanti antum bisa bedakan. Ini waw yang bermakna ma atau bukan. Ya, lihat sebelumnya. Lihat sebelumnya. Kita akan bahas ini. Lihat kata beliau rahimallahu ta'ala. Fa sababiyah dan waw ma'iyah. Sudah paham dulu ini mendasar? Hal yang mendasar pada fa sababiyah dan waw ma'iyah? Ya, baik. Al-masbuqatan. Al-masbuqatan. Masbuk antum tahu kan? Bahasa kita sudah. Masbuk. Apa masbuk? Apa masbuk?
Yang terlambat kan berarti dia didahului oleh yang lain. Makanya terjemahkan di sini, yang diawali, didahului, paham makna masbuk? Amin. Yang diawal keduanya, masbukotan kan isim mutanna. Keduanya diawali atau didahului bitolab, oleh tolab. Itu hal-hal yang bermakna tolab, permintaan. Dan di buku dasar yang kita pahami, tolab itu kan hanya fi'il amr. Karena di fi'il amr lah ada arti kata yang menunjukkan makna apa? Tolab. Enggak, tolab itu kata-kata yang bermakna meminta itu ada 8. Ini yang bikin panjang. Dia diawali oleh tolab. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau ada fa, sebelumnya ada tolab. Apa saja itu tolab? Ada 8 sebentar. Akan diuraikan. Paham kan? Diawali oleh tolab. Berapa tolab? 8. Akan disebutkan ciri dan bentuknya. Ada fa, kemudian fi'il mudhari. Maka fi'il mudhari dinasab dengan an mudmaratan. Terpenuhi syaratnya. Diawali oleh siapa? Tolab. Iya. Nanti insya Allah akan lengkap pemahamannya. Ini kita masuk sedikit-sedikit. Au nafi. Diawali oleh tolab atau penafian. Tahu penafian? Kata-kata yang bermakna apa? Tidak. Jadinya nanti 9. 8 ada, tolab ada 8. Tambah nafi, semuanya jadinya berapa? 9. Sebelum masuk situ semua, belum kasih dulu muqaddimah. Karena ini baru kita dapat. Apalagi memang tidak ada di Miftah. Saya sengaja tidak kasih masuk. Karena ini masalahnya sulit. Perlu pemahaman ya mendasar dulu tentang alat penasab. Baru kita masuk lagi di fa. Fa ini campur dengan huruf athof. Iya kan? Iya. Nah, kalau nanti tidak ada ini tolab, tidak ada nafi, bisa jadi huruf athof. Sekarang, belum jelaskan dulu apa makna sababiyah, apa makna ma'iyah. Wa makna sababiyati annama qablaha sababun lima ba'daha. Makna sababiyah artinya kalau dibilang fa sababiyah yaitu bahwasannya apa yang sebelumnya adalah merupakan sebab terhadap apa yang setelahnya. Saya ulangi. Makna sababiyah adalah apa yang qablaha sebelumnya. Sababun adalah merupakan sebab. 5 terhadap apa yang ba'daha setelahnya. Dipahami? Misalnya Anda bilang begini. Saya tidak tulis misalnya. Diperhatikan contohnya. Anda bilang begini. Ijtahid. Ijtahid. Fatanjaha. Ijtahid. Fatanjaha. Nah, bersungguh-sungguhlah. Dengan sebab itu, kamu akan lulus. Kita praktekkan apa arti sababiyah. Sebelum fa, apa sebelum fa katanya? Apa sebelum fa? Ijtahid. Bersungguh-sungguhlah. Adalah sebab terjadinya apa setelah fa. Apa setelah fa? Tanjah, lulus. Yaitu kalau antum bersungguh-sungguh, ini sebab. Antum akan apa? Lulus. Dipaham makna sababiyah? Sebelum fa adalah sebab untuk setelahnya fa. Paham Patri? Yakin? Betul. Yakin? Alhamdulillah. Siapa yang belum paham makna fa? Sababiyah, makna sababiyah? Apa? Diulang dulu. Baik. Jadi ini kan dia harus diawali oleh sesuatu. Sesuatu yang mengawalinya ini harus menjadi sebab terhadap sesuatu yang setelah dia, setelah fa. Berarti ada 3 rukun kan? Ada sebelumnya, fa, dan setelahnya.
Nah, ada 3 rukun kalimat. Tidak boleh dia datang langsung tiba-tiba. Kalau di awal kalimat dia, otomatis tidak menasab. Ya kan? Karena harus diawali oleh siapa? Tolab. Tolab ini diantara contoh tolab adalah fil amr. Itulah bosnya tolab itu. Fil amr tolab diantaranya kan, tapi ada 8. Yang kita tahu dulu kan di dasar tolab itu amr. Tapi dia ada 8. Ada berapa? 8. Contohnya amr. Misalnya Anda bilang tadi, Anda katakan tadi, ya ijtihad. Ijtihad. Apa ini tolab? Ini namanya tolab. Kan ini adalah fi'il amr. Ini fi'il amr. Fa. Ya. Fatan jaha. Baik. Fatan jaha. Nah. Ada 3 rukun. Saya bilang tadi. Pertama, tolab. Ini tolab namanya. Nah. Yang kedua, fa. Ini namanya fa apa? Fa'u asbab sababiyah. Iya, fa'u sababiyah. Iya. Kemudian fa'u sababiyah. Kemudian ini. Inilah yang berikutnya fi'il yang mansub. Dengan apa? Bi an mudmaratan wujuban. Paham? Jadi mansub dengan an ini fatan jaha. Paham? Ciri-cirinya ini diawali oleh tolab. Paham? Permintaan, ijtihad, meminta untuk bersungguh-sungguh. Fatan jaha, kamu akan lulus. Mana fa tadi sababiyah? Apa artinya sabab? Dia bilang sebelum fa adalah sebab terjadinya apa setelah fa. Ini terjadi karena itu. Bersungguh-sungguhlah. Sebab itu kamu akan lulus. Nah, atau arti ringkasnya nanti kalau antum sudah paham itu, tidak apa-apa, artinya seperti apa? Bersungguh-sungguhlah, maka kamu akan lulus. Tapi kita paham bahwa ini adalah sebab terjadinya lulus. Kalau terjemahan lengkapnya, bersungguh-sungguhlah, sebab itu kamu akan lulus. Dipahami ini? Dipahami ini? Sudah paham berarti? Siapa lagi yang belum paham? Ini harus paham ini karena tidak bisa disimpan di kitab berikutnya lagi. Akan tambah sulit. Sebab akibat itu ya? Betul. Sebab akibat. Siapa itu? Siapa yang panggil? Tidak ada, alhamdulillah. Baik, berarti jelas ya? Jadi jangan simpan untuk kitab setelahnya ini. Karena setelahnya lagi sama dijelaskan. Jadi supaya kitab berikutnya ringan. Kita bisa lebih cepat daripada kitab ini. Jika kita kalau makin tinggi, makin cepat. Tapi syaratnya harus pas lewat ini pertama, harus paham dulu. Supaya nanti kitab kedua, sisa mengingat, bukan memahaminya lagi. Itu cara dalam belajar supaya hemat waktu. Iya. Walaupun kalau tidak paham, lanjut saja. Karena akan dipahami di kitab berikutnya. Itu juga cara kedua. Jadi kalau antum tidak paham, bukan lari, tapi lanjut. Karena akan dipahami di kitab berikutnya. Itu yang dinasehatkan. Saya juga belajar begitu. Jadi kalau tidak paham satu lembar ini, lanjut saja lembar berikutnya. Nanti dipahami di buku berikut. Tapi usahakan paham dulu, jangan sampai bilang, oh iya biar aja nanti saya paham. Nah, itu beban lagi. Enakan kalau sudah paham memang. Jadi buku berikutnya itu tinggal baca. Iya. Paham ya? Jelas ya? Berarti itu sababiyah. Sekarang ma'iyah. Wa ma'nal ma'iyati annama qablaha musahibun lima ba'daha. Masya Allah. Annama qablaha
bahwasannya apa yang sebelumnya musahibun bersamaan lima terhadap apa yang ba'daha. Musahibun tadi dari kata sahabat. Musahibun bersahabat, saling bersahabat. Apa artinya? Bersama. Bersamaan dengan apa yang sebelumnya. Jadi apa yang sebelumnya bersamaan dengan apa yang setelahnya. Contoh, ini sama contohnya. Saya ganti saja dengan waw. Ini fa, saya ganti dengan siapa? Waw, berarti hapus ekornya. Karena waw kan tidak bisa bersambung dengan setelahnya. Cuma bisa bersambung dengan sebelumnya. Hapus ekornya jadi waw. Sama titik. Karena tidak mungkin waw pakai titik. Iya kan? Kalau ada titik salah cetak. Karena waw tidak pernah pakai titik sampai hari kiamat. Makanya dibilang fa dengan titik 1, qaf titik 2, waw tanpa titik. Di syarah Imam Nawawi sering kita dapat kata seperti itu. Padahal sudah ada titik. Kan dulu tidak pakai titik cetakan. Waktu masa mereka. Masa kita sekarang ada titik. Ada lagi harokatnya. Masa dulu tidak ada titik. Harokatnya saja tidak ada. Titik juga tidak. Jadi orang kenal dari tulisannya. Dari bentuknya. Ini huruf apa? Iya. Sekarang. Lihat. Ijtihad. Watanjaha. Sama. Dah. Ada 3 rukun. Diawali oleh tolak. Waw ma'iyah. Fi'il. Yang dinasab dengan an mudmarotan. Lihat tadi keterangannya. Sebelumnya. Ijtihad. Bersamaan dengan setelahnya. Lihat. Ijtihad. Bersungguh-sungguhlah. Bersamaan dengan itu kamu akan lulus. Kapan dia lulus? Kalau bersungguh-sungguh. Ya kan? Itu artinya. Bersungguh-sungguhlah. Bersamaan dengan itu kamu akan lulus. Apa maknanya? Tadi dengan sebab itu. Kalau ini bersamaan dengan itu. Ini bukan dan. Tidak bisa dan. Bersungguh-sungguhlah dan kamu lulus. Agak sulit dipahami. Paham kan? Ini bersama. Mudah berarti? Mudah. Kan kalau sudah fa, pasti ini dipahami. Kan ini sama hukumnya. Sama hukumnya. Alhamdulillah. Berikutnya lagi. Wa majmu'un ma'ahu fi zamanin wahid. Wa majmu'un. Dan bersatu. Terkumpul bersamanya. Fi zamanin wahid. Di satu waktu. Di satu waktu. Iya kan? Bersungguh-sungguhlah. Maka bersamaan dengan itu. Kamu akan lulus. Satu waktu. Bersungguh-sungguh lulus. Iya. Kemudian belum katakan setelah itu at-tolab. Wat-tolab yashmalu samaniyata umurin. Sementara tolab yashmalu mencakup, melingkup samaniyata umurin. 8 perkara. Mencakup 8 perkara. Wahia, dia adalah, itu 8 perkara ini, antum ingat baik-baik ini, karena kadang nanti kitab yang di atas tidak disebutkan lagi semuanya. Karena di dasar biasanya kan di atas tinggal dibilang, dia diawali oleh tolab. Antum sudah paham, tolab itu apa saja. Di kitab dasar disebutkan. Jadi makin tinggi, tidak disebutkan lagi. Iya. Tolab itu mencakup 8 perkara. Yang pertama al-amru. Pertama amr. Iya. Amr jelas ya? Perintah. Iya kan? Perintah. Wad-du'a'u. Termasuk tolab ternyata doa. Doa. Kalau dia diawali oleh doa, dinasab dengan an setelahnya. Kita doa kan? Kata-kata yang bermakna doa kalau orang berdoa. Paham doa kan?
doa. Wan nahi. Yang ketiga diawali oleh nahi. Tahu nahi? Fi'il mudhari yang diawali oleh la nahi. Paham? Misalnya mereka katakan misalnya la tahzan fatandama. La tahzan fatandama. Apa artinya? Jangan kamu bersedih, maka dengan sebab itu kamu akan menyesal. Antum paham ini? Contohnya. Diawali oleh apa ini? Diawali oleh apa? Tolap. Apa tolapnya? Nahi. La tahzan. Tahu la nahi kan? Menjazam fi'il mudhari. Berikutnya wal istifham. Ternyata di antara tolab juga adalah istifham. Di antara tolab juga adalah apa? Istifham. Misalnya mereka katakan hal ja'a Zaid. Hal ja'a Zaid fanukrimah. Fanukrimah. Kenapa dia nasab? Siapa yang menasabnya? Nukrimah. Yang menasabnya siapa? An-mudmarotan kan? Ba'da fa sababiyah. Apakah terpenuhi syaratnya? Terpenuhi. Diawali oleh apa? Nah, istifham. Hal ja'a Zaid. Jadi tidak boleh dia di awal sama sekali. Harus terletak setelah ini tolak. Sekarang istifham. Yang berikutnya wal-aur. Dia diawali oleh al-aur. Bisukuni ro. Dengan disukun ro-nya. Al-aur. Disukun ro-nya. Al-aur. Karena ada al-arab. Beda itu. Arab sama aur. Beda artinya. Ini art yang disukun ro-nya, bukan yang di fathah. Iya, bukan yang di fathah. Apa artinya? Ini nanti akan dijelaskan oleh penulis maknanya. Al-art artinya tolap biribkin walin. Ada artinya nanti, nggak usah ditulis dulu, kita akhirkan. Karena sebelumnya itu tadi jelas semuanya. Karena semuanya pernah kita dengar. Amar pernah kita dengar kan? Fil amar maksudnya. Paham ya? Di amar diawali fil amar. Kemudian doa diawali oleh fil nahi atau amar, tapi maknanya doa. Ya, kemudian nahi diawali oleh fil la nahi. Kemudian istifham ya diawali oleh kata tanya. Kalau ini nanti akan dijelaskan. Dia meminta dengan halus. Meminta dengan lembut. Kapan kita tahu meminta dengan halus? Nanti ada alatnya. Tidak sembarang. Iya, dia meminta sebenarnya tapi halus. Ada nanti artinya. Wat tahdid, ini juga ada artinya nanti. Wat tahdid termasuk tolak adalah at-tahdid. Nanti akan dijelaskan juga oleh penulis apa artinya at-tahdid. Yang mana dia bilang nanti at-tolab bihathin wa iz'aj, meminta dengan penuh desakan. Meminta tapi ada paksaan sedikit. Kan ada orang minta dengan halus, ada orang minta dengan paksa. Semuanya sama. Ini semuanya meminta. Tahdid namanya. Watamanni. Di antara yang dia diawali, syaratnya adalah oleh tolab. Di antara tolab adalah at-tamanni. Tamanni ini juga nanti akan dijelaskan. Itu mengharapkan sesuatu yang mustahil atau sulit. Paham? Mengharapkan sesuatu yang mustahil. Misalnya dia bilang, laitali malan fatjawaza. Saya punya harta, saya akan menikah. Paham gak ini? Ini apa ini? Dia sekarang lagi sulit, lagi tidak punya uang, tapi dia bilang begitu. Berarti ini sulit, bukan mustahil. Iya kan? Siapa tahu tiba-tiba jatuh uang dari langit, satu karung. Kan begitu. Tapi apa sulit. Dalam keadaan dia tidak punya kerja. Tapi dia bilang, kalau saya punya harta, saya akan menikah. Itu namanya tamanni. Apa artinya tamanni? Berangan-angan. Sesuatu yang sulit,
atau mustahil. Berharap lain lagi, itu taroji. Yang berikutnya. Kalau tamanni berangan-angan. Berangan-angan. Jadi dia diawali oleh kata yang bermakna angan-angan. Nanti ada alatnya, ada katanya. Kalau ini sempit dia, ada kata-kata khususnya. Yang ke-8 dan ini yang terakhir, untuk tolab wat taroji. Diawali oleh kata-kata yang bermakna harapan. Berharap. Ya, mengharapkan sesuatu yang dia cintai. Misalnya la'alla Zaidan qadimun misalnya. Ini temannya ini la'alla taroji tamanni. Kan yang tamanni kan laita. Kalau taroji kan apa? Yang bermakna harapan la'alla. Iya. La'alla Zaidan qadimun, semoga Zaid datang. Panukrimah misalnya. Sehingga dengan sebab kedatangannya kami akan memuliakannya. Atau wanukrimah, bersamaan dengan kedatangannya kami akan memuliakan. Dipahami ini? Ini namanya tolak. Ingat ini, 8. Nanti akan diulang oleh penulis bersamaan dengan contoh. Akan diulang bersamaan dengan contoh. Tapi tolaknya dulu ini. Antum harus ingat. Tolak ada 8. Pertama, amr. Ini bosnya dia. Karena memang ini yang menunjukkan makna apa? Tolak. Meminta untuk melakukan. Yang kedua, doa. Ketiga, nahi. 4, istifham. 5, amr. 6, enggak usah dibilang bisukunir roh. Bilang saja art. Kan sudah kita sukun. Nih, iya, keterangan juga ya. Art. Iya, karena ada di sana hadis. Iya, ada hadis. Laisal gina bi kathratil ard. Bukan art, tapi ard. Kalau ard harta. Nah, dunia. Ini ard. Beda artinya, meminta dengan lembut, halus. Iya. Kita bahasa kitanya hanya menawarkan. Menawarkan. Kalau dia lakukan, kalau tidak ada apa, menawarkan, iya kan? Wa tahdid, kalau tahdid meminta dengan paksa. Ini yang keberapa? 6. Yang ke-7 tamanni, yang ke-8 taroji. Ya, taroji. Fahadihi, kata penulis, fahadihi tamaniyah. Maka ini 8. Wa ma'an nafi tasiru tis'ah. Bersamaan dengan nafi maka jadi 9. Wa qad jama'aha ba'duhum biqaulihi, telah dikumpulkan oleh sebagian mereka dengan perkataannya. Nah, kalau mau hafal, bisa hafal syair ini lebih mudah. Telah terkumpul dalam ucapannya penyair, mur wada'u wanha wasal wa'rid lihaddihimu tamanna warju kadakan nafiu kode kamula. Mur wada'u wanha wasal wa'rid lihaddihimu tamanna warju kadakan nafiu kode kamula. Ini Bashir Bahar Rojaz. Bunyinya, lafaz wazannya mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Potongannya begitu. Iya. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Makanya tadi bilang murwad'u wanha wasal wa'rid lihaddihimu tamanna warju kadakan nafyu qad kamula. Karena mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Itu bait pertama. Bait kedua, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Jadi tidak sembarang dilakukan. Dan kalau dilakukan, keluar lagi dari wazan, syair. Karena mereka ada aturannya, timbangannya. Iya, untuk mengucapkannya. Dipahami ini? Nah, kita lihat. Mur wad'u, mur amr. Wad'u, doa. Wanha, nahi. Wasal, istifham. Karena sal bertanya. Iya, minta, bertanya, istifham. Wa'rid ard lihaddihimu
tahdid, tamanna, tamanni, warju, taraji, kadaka, belum. Kadaka an-nafyu. An-nafyu, qad kamula, telah sempurna. Mur wad'u, dia bilang mur, perintahlah, wad'u, dan berdoalah. Wanha wasal, larang dan bertanyalah. Wa'rid, berpalinglah, lihaddihimu, untuk bagian mereka. Maksudnya jangan urus bagian orang lain. Antum, tugas antum perintah, kalau itu adalah perintah. Wad'u, berdoalah atau berajaklah orang. Wanha, laranglah. Wasal, dan memintalah. Ini untuk mewakili istifham. Wa'rid, dan berpalinglah lihaddihimu, untuk bagian mereka. Kalau diartikan ini baik. Berpalinglah dari bagian mereka. Tamanna, berangan-anganlah. Warju, dan berharaplah. Kadakan nafyu, demikian pula nafi. Qad kamula, telah sempurna. Qad kamula, sungguh telah sempurna. Dipahami ini bait syair ini, 2 bait ini mengumpulkan 9 hal yang mengawali fa sababiyah dan waw ma'iyah. Mur wad'u wanha wasal wa'rid lihaddihimu. Tamanna warju kadakan nafyu qad kamula. Mudah dihafalkan? Alhamdulillah, tinggal diulang-ulang terus. Ini semuanya. Sekarang waktunya untuk dijelaskan satu-satu. Kata beliau rahimahullah, tinggal contoh dan dijelaskan dia menasab dengan apa. Famithaluhuma ba'dal amr, maka contoh keduanya setelah amr. Qauluka, perkataan antum, dakir fatanjaha. Lihat, muroja'alah, mengulang-ulanglah pelajaran. Fatanjaha, maka dengan sebab itu kamu akan lulus. Awatanjaha, maksudnya boleh antum ulang lagi. Dakir watanjaha, contoh yang sama. Atau watanjaha, maksudnya pengganti dari fatanjaha. Antum bisa bilang apa? Watanjaha. Dipahami ini? Lihat. Fatanjaha fil mithalil awwali fi'ilun mudhari'un mansubun bi'an. Maka tanjaha pada contoh yang pertama fi'il mudhari yang dinasab dengan an. Mudmarotan wujuban, yang disembunyikan secara wajib. Di mana? Ba'da fa is-sababiyati. Setelah fa apa? Sababiyah. Al-masbuqati bitolab, yang diawali oleh tolab. Apa awal tolabnya di sini? Wahwal amru, yaitu dia adalah siapa? Al-amru. Paham ya? Nah, karena panjang beginilah kenapa kita di buku dasar hanya 4 alat penasab. Coba disebutkan 10. Gimana dijelaskan di buku dasar? Dipahami kan? Nah, ini baru amarnya. Wa alamatu nasbihi al-fathatud dhahiratu ala akhir. Tanda nasabnya fathah nampak di akhirnya. Kemudian belum lihat, katakan wan najahul waqi'u ba'dal fa'i musabbabun anil mudakarati. Wan najah, dan kelulusan, keberhasilan, al-waqi'u, yang terjadi, ba'dal fa, setelah fa, musabbabun, disebabkan. Dari kata sabbaba yusabbibu sabbib. Paham kan? Musabbibun, musabbabun, isim maf'ul, disebabkan. Dipahami? Paham terjemahannya? Karena di fathah sebelum akhir. Kalau di kasrah sebelum akhir lain lagi maknanya. Kalau musabbibun, yang menjadi sebab, penyebabnya. Kalau ini musabbab. Apa artinya musabbab? Yang disebabkan. Anil mudzakarah, dari murojaah.
Kelulusan yang terjadi setelahnya sebabnya karena murojaah. Wa tanjaha fil mitsali tsani. Tanjaha pada contoh yang kedua. Tadi kan wa tanjaha. Tanjaha pada contoh yang kedua. Fi'ilun mudhari'un mansubun bi'an. Fi'il mudhari yang dinasab dengan an. Mutmaratan. Ingat, ini saja yang di-i'rab ya. Setelahnya tidak di-i'rab lagi. Ini hanya contoh, kan satu kali saja. Kan nanti kan fa sama waw, fa sama waw, fa sama waw. Tidak diulang lagi ini. Iya. Jadi dia fi'il mudhari mansub dengan an mutmaratan. Wujuban, secara wajib. Ba'da wawil ma'iyah. Setelah waw ma'iyah. Al-masbuqati bitolabin. Yang diawali oleh tolab. Apa tolabnya di situ tadi? Wahwal amru wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhiri. Tanda nasabnya adalah fathah nampak pada akhirnya. Ya, wan najahul waqi'u ba'dal wawi, dan kelulusan yang terjadi setelah waw musahibun lil mudzakarah, bersamaan dengan murojaah, mengulang-ulang pelajaran. Id belum ingatkan. Id karena la yakunu, tidak akan terjadi najahun, kelulusan, keberhasilan, illa ma'a mudakaratin, kecuali bersama dengan adanya apa? Mudakaro. Jangan berhayal bisa baca kitab tapi tidak pernah mengulang-ulang pelajaran. Tidur saja, tunggu saja mimpi datang. Nanti ada jinku masuk. Anda paham gak ini? Enggak, harus murojaah saudara. Harus apa? Murojaah. Dipahami ini belum ingatkan. Padahal bukan, ini bukan faedah dari sini. Cuma belum ingatkan sambil jalan. Bahwa namanya orang mau lulus, harus murojaah. Pelajaran dunia saja begitu, apalagi pelajaran agama. Ya, karena tidak ada ilmu laduni. Kita bertapa di RBA 1 tahun langsung pintar. Iya, tidak ada. Kata beliau rahmallah, waqis ala hadainil mitalaini baqiyatal amsilatil atiyati. Waqis, dan kiaskanlah. Paham ini makna kis? Dari kata kosa yakisu. Iya. Paham ini? Yakisu. Buah fil amr dari yakisu menjadi apa? Kis. Iya. Bukan BPJS kesehatan ini. Iya, ini kis. Kiaskanlah. Artinya samakanlah. Ala hadainil mithalain, atas 2 contoh ini, baqiyata, sisa al-amsilati, contoh al-atiyah yang akan datang. Jadi contoh-contoh sebentar itu tidak ada lagi yang di-i'rab. Cara mengi-i'rabnya ini, yang ini. Iya, sisa contoh sebentar, tidak di-i'rab lagi. Lihat. Wa mithaluhuma ba'da doa. Contoh keduanya setelah doa. Contoh keduanya setelah doa. Qauluka, perkataan antum. Rabbi waffiqni. Ya Allah, berikanlah saya taufik. Ya Allah, berikanlah saya taufik. Fa'amala soliha. Maka dengan sebab itu, saya akan melakukan kebaikan. Kata fa'amala. Dinasab dengan apa? An mutmarotan wujuban. Ba'da fa as-sababiyah al-masbuqatu bid-du'a. Jangan bilang bitolab di sini. Bid-du'a. Kan harus diawali. Yang mengawalinya apa? Doa, ya bilang doa. Iya. Langsung. Atau contoh kedua, wa a'mala soliha. Maksudnya antum tinggal ulang awalnya. Rabbi waffiqni wa a'mala soliha. Ya Allah, ya Rabbku, berilah saya taufik. Bersamaan dengan itu taufik darimu, saya akan beramal soleh. Sama i'rabnya. Wa mithaluhu ma ba'dan nahi. Contoh setelah nahi. Larangan. Qauluka, perkataan antum. La tuhmil fatandama au watandama. Jangan kamu lalai. Ya, jangan kamu lalai. Tuhmin itu lebih luas daripada lalai ya.
Kan lala itu gopil, gopala. Kalau tuhmil ini apa ya? Pokoknya tidak ada perhatian. Masa bodoh. Pokoknya apa ya? Dia luas mananya. Tuhmil itu misalnya kalau dibilang mobil rusak, mobil yang sudah muhmal. Tinggal saja diparkir depan rumah sampainya hancur. Paham kan? Dipahami masing-masing ini tuhmil. Jangan tuhmil. Fatandama. Maka dengan sebab itu kamu akan menyesal. Paham ya? Kamu akan menyesal. Iya. Atau watandama. Bersamaan dengan itu kamu akan menyesal. Misalnya sudah datang jauh-jauh dari RBA sampai di sini tidak murojaat, tidak belajar. Nah, itu namanya tuhmil. Nah, itu namanya orang yang ihmal. Menyia-nyiakan waktunya. Menyia-nyiakan umurnya. Nah, kesempatannya. Kamu akan menyesal. Pulang di kampung disuruh baca kitab kuning. Tidak tahu. Nah, wah, kenapa dulu saya tidak belajar? Itu maksudnya. Nah, bersamaan dengan itu kamu akan menyesal. Disebabkan dengan itu kamu akan menyesal. Itu nahi. Wa mitaluhu ma ba'da istifham. Contoh setelah istifham, qauluka perkataan antum, hal ja'a Zaidun? Apakah Zaid sudah datang? Fa usallima alaihi au wa usallima alaihi. Apakah Zaid sudah datang? Sehingga dengan sebab itu saya akan mengucapkan salam kepadanya. Atau bersamaan dengan itu saya akan salam kepadanya. Dipahami ini kan? Contohnya, semua ini dinasab dengan admud marotan wujubat. Terus, wa mitaluhu ma ba'dal aur. Contoh keduanya setelah aur. Bisukuni ro, disukun ro-nya. Aur. Apa artinya aur? Wa huwa talabu birifkin walin. Dia adalah meminta dengan lembut dan halus. Dia meminta dengan lembut dan halus. Qauluka, lihat contohnya ucapan antum, biasanya kata yang dipakai ala. Ini alat art ini. Ala. Paham? Kalau doa kan banyak. Terus amr banyak. Istifham juga banyak alatnya. Nahi hanya satu. Yaitu siapa? La nahi. Untuk art, ini alatnya. Ala tazuruna fatata'allama aw watata'allama. Jadi bilang, tidakkah engkau mengunjungi kami, berziarah ke tempat kami? Jadi dia tidak bilang, ziarahlah tempat kami. Bukan, tapi dia bilang, maukah begitu atau tidakkah? Kan akan apakah hamzah? La tidak. La itu tidak. Ini dari dua kata. La. Nah, jadi langsung maknanya bukan apakah tidak. Sebenarnya tidakkah atau maukah kamu tazuruna mengunjungi kami, berziarah ke tempat kami, fatata'allama, sehingga dengan sebab itu kamu akan belajar. Atau watata'allama, atau bersamaan dengan itu kamu akan belajar. Ini namanya meminta dengan apa ini? Halus. Lawannya setelahnya. Wa mitaluhu ma ba'da tahdid. Contoh keduanya setelah tahdid. Apa artinya tahdid? Wa huwa talabu bihatin wa iz'aj. Meminta dengan harf, penuh dorongan, wa iz'aj, dan paksaan. Lawannya, kalau tadi halus, ya biasa orang-orang Jawa ya, Mas Bakhtiar, meminta dengan halus. Iya, alhamdulillah. Tapi Mas sudah kasar kan, dia orang timur. Qauluka, contohnya ucapan antum, dan biasanya alatnya ini halla, sama ini, halla dari kata hal la. Kalau meminta dengan halus pakai ala. Kalau meminta dengan paksa hal la. Dari kata hal dan la. Jadi gabungannya halla akramta Zaidan fayashkuruk. Maknanya muliakan Zaid, maka sebab itu dia akan berterima kasih kepadamu. Aw yashkuruk,
bersamaan dengan itu dia akan berterima kasih kepada. Dia bilang dengan paksa, mulai kan saya layani. Dipahami nih? Jelas kan? Maknanya dia paksa, bukan sekedar menawarkan, tapi dia suruh sebenarnya. Tapi pakai kata apa? Pakai kata istifham. Pakai alat art. Pakai alat apa? Tahdid. Wa mithalu ma ba'da tamanni. Contoh keduanya setelah tamanni. Wa huwa talabul mustahil. Apa artinya tamanni? Mengharapkan sesuatu yang mustahil. Au ma fihi usr, atau tidak mustahil tapi sulit. Iya. Misalnya yang mustahil, beliau contohkan di sini bukan yang mustahil ya, yang sulit. Sebentar, yang mustahil misalnya ada contohnya. Kalau misalnya ucapan antum, laitali malan, seandainya saya punya harta. Fa'atasaddaqu minhu, dengan sebab itu saya akan bersedekah. Dia tidak punya sekarang, tapi tidak mustahil baginya untuk punya. Kan begitu kan? Ini bisa. Wa tasaddaqu anha. Contoh yang mustahil misalnya gini. Laitas syababa aidun fa ata'allama, atau wa ata'allama. Seandainya masa muda kembali, dengan sebab itu saya akan belajar, atau bersamaan dengan itu saya akan belajar. Kalau sudah tua, bisa nggak masa muda kembali? Nah, apa namanya ini? Ini mustahil. Ini namanya apa? Mustahil. Jelas ya contoh yang mustahil? Iya kan? Laitas syababa aidun fa'ata'allama, atau wa'ata'allama. Jelas itu? Jadi setelahnya dinasab dengan apa? An mudmarotan wujuban. Wa mithaluhuma ba'da taraji. Ini lawan dari tamanni. Lawan dari tahdid. Tamanni ini lawannya taraji. Kalau taraji huwa talabul amril mahbub. Mengharapkan sesuatu yang disukai, dicintai. Biasa diterjemahkan semoga. Kalau tadi seandainya. Ya. Kalau ini mengharapkan sesuatu yang dicintai, dia senangi. Lihat, la'alla Zaidan qadimun. Semoga Zaid datang. Dia senang kalau Zaid datang. Iya. Fanukrimah. Dengan sebab itu kami akan memuliakannya. Au wa nukrimah. Atau bersama dengan itu kami akan memuliakannya. Wa mitaluhuma ba'dan nafi. Dan ini yang terakhir. Contohnya setelah nafi. Contohnya setelah nafi, qauluka, perkataan antum, la yal'ab Zaidun, la yal'abu Zaidun, fayadi'a amaluhu, aw wayadi'a amaluhu. Maknanya, tidaklah Zaid, kan maknanya nafi. Tidak, bukan jangan. Tidaklah Zaid bermain-main, sehingga dengan sebab itu akan sia-sia cita-citanya. Amal pakai hamzah maknanya cita-cita, tujuan. Kalau pakai hamzah, kalau pakai ain apa maknanya? Beramal. Kalau pakai ain, kalau ini pakai hamzah, amal. Cita-cita, tujuan hidup. Iya, aw yadi'a amaluhu, atau bersamaan dengan itu akan telantar sia-sia cita-citanya. Selesai. Belum katakan fal fi'lul mudhari'u fi jami'i hadhil amthilati mansubun bi'an. Maka fi'il mudhari pada seluruh contoh tadi di atas, makanya kenapa saya harus selesaikan, karena ini keterangannya untuk semuanya, tidak bisa diputus. Paham ya? Maka fi'il mudhari pada contoh-contoh di atas mansubun bi'an mudmaratan wujuban. Dinasab dengan an mudmaratan secara wajib. Ba'da fa'is sababiyah awawil ma'iyah. Setelah fa' sababiyah atau waw ma'iyah. Al-masbuqataini bitolabin aw nafin. Diawali oleh tolab atau nafi. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhiri. Tanda nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya.
Jelas semuanya? Jelas ini? Alhamdulillah selesai. Fa dan wa. Sisa au. Ini kita akhirkan besok. Dan besok insya Allah kita sudah masuk di alat penjazm. Karena sisa satu yang ini. Alat penasab. Alhamdulillah. Jadi ini yang paling panjang, ini dua ini saja. Jadi fa sababiyah atau waw ma'iyah. Fi'il mudhari setelahnya dinasab dengan syarat dia diawali oleh siapa? Tolab atau nafi. Tolab ada berapa? 8. Ditambah nafi jadinya berapa? 9. Terkumpul dalam bait syair murwad wan hawasal wa'rid lihaddihim. Terus tamanna warju kadakan nafyu qad kamula. Murwad wan hawasal wa'rid lihaddihimu. Tamanna warju kadakan nafyu qad kamula. Mudah sekali, langsung dihafal. Ulang-ulang saja berapa kali dihafal sendiri. Nah, mur amr, wad'u doa, wanha nahi, wasal istifham, warid ard, lihaddihimu tahdid, warju tamanna, tamanni warju, taroji kadaka, an-nafyu qad kamula. 9 semuanya. Alhamdulillah.